Akhirnya Komnas HAM Banten angkat bicara mengenai kepala sekolah yang menampar murid yang merokok, kawan-kawan. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana Komnas HAM Banten ini berkomentar mengenai fenomena ini, kawan-kawan. Komnas Anak Provinsi Banten sudah mendapatkan informasi ini dari teman-teman dari Komnas Anak Lebak. Ini yang pertama, tentu saja kami dorong untuk didalami lebih lanjut dan memastikan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran bersama, bahwa ada hal yang kemudian perlu diingat oleh setiap warga sekolah. Salah satunya adalah ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran dan hal itu terjadi di lingkungan sekolah, ada tata tertib yang harus kemudian menjadi patokan bersama-sama. Kemudian yang kedua, dalam hal ini kejadian yang ada, kita sama-sama kemudian melihat bahwa tidak setuju adanya kekerasan, tapi poin yang kemudian harus diingatkan juga, ketika ada tata tertib yang dilanggar, maka ada konsekuensi yang harus diterima. Nah, konsekuensi itu bisa bentuknya pembinaan dan sebagainya. Nah, bentuk pembinaan ini yang mungkin perlu dilihat juga bagaimana seharusnya bentuk reaksi ketika ada anak-anak yang melanggar. Kemudian yang ketiga, dalam hal ini kami melihat ada anak-anak yang lebih dari 300 anak ini yang mau bersekolah. Nah, itu yang kemudian kami perlu dalami lebih lanjut. Apakah memang latar belakangnya membela temannya dalam hal ini karena kekerasan itu terjadi kepada temannya, atau ada hal lain di belakangnya. Nah, itu yang kemudian sedang kami dalami lebih lanjut, karena posisinya anak yang melanggar ini, apakah mereka tidak setuju dengan pemukulan atau penamparannya, atau mereka mendukung bentuk pelanggarannya. Ini kemudian ingin kami dalami lebih lanjut. Nah, ini teman-teman dari Kabupaten Lebak coba mendalami itu lebih lanjut. Ini ada satu kejadian, katanya anak merokok ditampar sama kepala sekolahnya ya, kalau nggak salah ya. Tolong kasih tahu saya kalau saya salah. Lalu dinonaktifkan akhirnya, seperti itu. Menurut kalian gimana sih? Coba dari pandangan kalian. Tapi banyak juga yang pro kontra di sini. Ada yang membela si anak tersebut, ada yang membela si guru tersebut. Coba kalian dengar baik-baik. Jangan pernah menghujat apa yang saya sampaikan. Cerna dan simak baik-baik, oke? Pertama, zaman dulu mengajar anak itu ada sedikit kekerasan agar si anak disiplin, agar si anak bisa mematuhi apa yang diinginkan oleh si guru. Baik juga orang tua juga seperti itu. Kalau kita melakukan kesalahan di sekolah, aduh, guru itu bener-bener udah gitu loh, meraung gitu ya, dipukul, dijambak, disuruh muter-muter lapangan lah. Kalau enggak tuh dipukul pakai penggaris panjang yang kayu itu. Anda pernah nggak ngalamin itu? Lalu pokoknya banyak macam deh. Pas kita pulang ke rumah, kalau ngadu ditambah lagi tuh punishmentnya dari orang tua. Orang tuanya juga kompak sama gurunya, artinya memberikan punishmentnya yang sama. Kalau zaman sekarang tuh enggak gitu loh. Diberi peringatan oleh guru begini-begini, orang tuanya nuntut gitu loh. Tidak ada kesinkronisasian gitu antara guru dengan orang tua gitu loh. Memang kita tidak membenarkan adanya kekerasan, tapi itulah hal yang diberikan oleh guru, di mana anak ini untuk mendisiplinkan dirinya. Mungkin si anak ini sudah melakukannya berulang kali gitu. Oleh karena itu, jangan diberi kemanjaan sebetulnya. Kalau sudah ada di sekolah, ya sudah, lakukan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Karena sekolah pun juga ada peraturan yang baku yang tidak boleh dilakukan oleh anak muridnya. Apalagi orang tuanya. Karena orang tuanya sudah menandatangani kesepakatan itu sebelum dia masuk sekolah. Betul nggak? Anak ini merokok nggak berani di depan orang tua karena takut sama orang tuanya. Makanya dia melakukannya di sekolah. Ini di dalam lingkungan sekolah loh. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan, punishment yang dilakukan oleh guru itu sah-sah saja. Namun tidak dengan kekerasan ya. Saran saya nih para guru, kalau ada lagi terjadi seperti itu, tidak usah banyak klarifikasi atau memanggil orang tua bla bla bla. Menurut saya langsung keluarkan dari sekolah. Supaya orang tuanya berpikir, nanti walaupun orang tua itu melaporkan balik ibu bahwa ibu tidak melakukan keadilan untuk anaknya, ya udah, tunjukkan aja, ada bukti kan bahwa si anak ini merokok gitu, atau si anak ini melakukan apa gitu. Udah. Jadi punishmentnya nggak usah pakai fisik, nggak usah pakai apa. Udah, punishmentnya langsung keluarkan aja dari sekolah. Keluarkan tanpa basa-basi lagi. Kalau menurut saya,
biarin. Itu tidak ada adil. Memang dia salah kok. Nggak usah dibela kalau orang udah salah, ya. Jadi anak yang semacam ini di zaman sekarang ini, ya ini jadinya generasi stroberi. Dia tidak kokoh dalam menghadapi situasi apapun. Sedikit dicomot aja lembek, hancur, gitu loh. Jadi kembali lagi ya kepada orang tua dan kepada guru, tolong berbijak dalam menghadapi situasi anak ini. Harus berpikir positif karena untuk kemajuan si anak tersebut. Sesekali melakukan kekerasan itu menurut saya sah-sah aja selama tidak menyakiti secara fisik, ya gitu, paham ya? Karena apapun yang dilakukan oleh orang itu karakter orang tuh berbeda. Ada yang bisa dilembutin, ada yang bisa pakai kekerasan gitu. Dikeluarkan dari sekolah itu menyakitkan loh. Tapi orang tua kapok. Karena apa? Karena dia harus mendaftarkan lagi sekolahnya dengan biaya yang tinggi lagi. Belum tentu sekolah yang sana menerima loh. Gitu loh guys. Oke guys, itu saran saya. Jadi semangat terus para guru. Guru adalah orang yang bisa mencerdaskan kita nih. Ya, dia adalah orang yang berjasa di sekolah selain orang tua. Jadi silahkan Anda mencerna sendiri. Anda ikut ke guru atau ikut ke orang tua atau ikut ke anak. Gimana? Salam Dita. Kau itu cuma oknum guru. Tugas kau di sekolah, kau didik, kau bimbing anak murid di sekolah itu. Bukan haus validasi ya, di mana caranya kau itu nak dikatakan hebat, paling terhebat di sekolah tersebut ya, paling ditakuti, paling pinter, paling galo-galonya itu kau galo. Sampai kau hobi nian cari-cari kesalahan murid ya. Ada masalah apa sama kau ini? Trouble apa? Jangan nian kau ganggu-ganggu anak aku. Akulah sudah cukup diam dan nuruti aturan permainan yang ada. Kau cuman guru, sekelas kepala sekolah lagi yang dipucuk kau. Dia bijak, dia bijak nian. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Lah kau cuma oknum guru. Bisa-bisanya kau sekarang cari-cari kesalahan anak aku. Di mana anak aku sekarang sampai dia masuk sekolah pun kau bilang anakku alpha kemarin. Anak aku absen. Sudah absen anak aku sudah izin dengan baik-baik. Dia keluar pun itu ada urusan penting. Di mana dia nak ngambil ijazah SMP-nya. Dia juga ada saksi pengambilan ijazah SMP itu bukan dia dewean dari sekolah itu. Ada murid dari SMP sebelumnya yang sekolah di situ bebarengan perginya. Setelah ambil ijazah balik pula anakku ke sekolah itu. Jadi di mana yang kau nak cari-cari kesalahan anak aku? Di mana lagi? Cuman atas dasar kau porek seri hati sama anak aku. Ngapa anak aku tak bisa terbuang dari sekolah itu? Yo ngapo? Lalu kalau merasa yakin 100% anakku ada kesalahan yang mutlak, uji kau dengan rekaman yang kau simpan itu, ngapo anakku bisa tak terbuang? Jangan ke kau polisi lagi kalau udah katik barang bukti tidak bisa nangkepnya kau sekedar rekaman record itu tidak penting, bukan bukti yang adu aku lapor ke undang-undang. Sudah 99% ini anak bersalah, baru 99 nanggung nian. Ngapo dak kau omong ke 100% anakku mangko terbuang nian dari sekolah tersebut? Yaudah lucu ya dak. Ini oknum guru ini kurang cak mano kurang jauh permainannya, kurang luas wawasannya. Ngapo heran aku bisa jadi guru wong ini, kok bisa jadi guru wong ini kalau lah 100% jangan ke kau gurunya. Aku wong tuanya ku keluar ke langsung anak aku. Gak usah kau nak payah nak ngeluarkan anak aku. Iyo barang 99% barang bukti tidak kate, sekedar record yang kau buat tidak kuat sayang. Kau tanya sama kepolisian, ada undang-undang berdasarkan barang buktinya sih kok rekaman pengakuan pengakuan apa? Jangankan ini anak kecil, wong-wong yang berumur di luar sana kalau dengan tekanan bisa saja mereka mengakui apa yang tidak mereka lakukan oleh ketakutan, apalagi anak kecil. Dengan adanya bukti rekaman suara, kamu merekod suara anak aku atas dasar bukti itu sampai kamu share itu rekaman suara itu sama baik kamu sudah salah. Karena apa? Barang bukti tidak kate, hanya sekedar yang namanya record suara. Pengakuan itu budak kecil, uang lah tua lagi, amun penuh dengan tekanan, ketakutan, pasti bisa mengakui apa yang tidak dia lakui demi menjaga keamanan dirinya, apalagi budak kecil. Jadi sebagai guru, kau tuh cak mano sih pola pikir kau? Itu sudah masuk undang-undang pasal ITE Kalau memang kamu ngerasa kuat nian barang bukti kamu, ngapo anakku tidak terbuang dari sekolahnya? Ngapo? Jangan ke kamu. Pihak polisi baik, tidak bisa nangkep pelaku kalau katek barang bukti. Lah kamu, sekedar guru kau itu. Lah sudah mengulti anak aku nih yang 99% salah. Jadi, kalau kamu memang tidak puas hati, itu rekaman suara itu, tidak usah kamu simpan-simpan
Kamu nak hapus pilihannya itu rekaman suara, apa kamu nak kirim ke aku? Kalau kamu kirim ke aku, yuk sekarang kita perpanjang ke B. Aku tidak masalah, tidak masalah. Aku bilang sama kau tuh sekedar guru kau tuh Aku nih aku takuti cuma 3 di dunia ini. Aku takut sama Tuhan pertama. Kedua takut aku sama orang tua. Ketiga aku takut sama laki soleh. Wah ya kau cuman guru. Bukan Tuhan, bukan orang tua aku, bukan laki aku. Aku tidak takut sama kau bu Aku tidak takut. Kamu undang aku datangi kau besok Jangan berurusan sama aku, karena bakal beda urusannya sama aku Aku tipe manusia yang tidak pernah mengganggu orang lain Tapi ketika uang ganggu aku, ganggu anak-anakku, keluarga aku, beda urusannya Jangan kayak ganggu aku, anak-anak aku, keluarga aku Uang ganggu Pelembang lagi, aku maju paling depan apalagi kau sekedar guru yang memang haus validasi yang nak dikata ke kau serba galau-galonya di sekolah itu kecil urusan sayang, pendek bacoan. Kamu undang aku kan besok, ketemu kau sama aku, Aduh, kayak begini dah biar kelihatan mukanya. Jadi nonton itu sepotong-sepotong itu yang guru katanya dinonaktifkan kepala sekolah katanya gara-gara nampar muridnya karena ketahuan ngerokok, entah bener entah enggak, ngerokoknya di sekolahan. Parah lu mah begitu. Gue jujur kagak nakal-nakal banget dan gue nggak ngerokok dulu sekolah mah. Kalau ngerokok dari batang jambu air. Karena udah nggak nemu pohon jambu air. Tapi ya salah lah, namanya tempat sekolah, lu ngerokok di sekolahan, songong. Bagaimana bisa songong begitu jadi anak sekolah lu? Nggak boleh begitu mas, sekolah mah buat belajar. Kalau lu ngerokok mau ganteng gitu, jagoan gitu, keren lah di mata cewek-cewek temen lu kali. Ya di luar, jangan di sekolahan. Nah terus kalau gurunya disalahin sampai dinonaktifin, lo bagaimana? Ditabayun dulu, maksudnya dilurusin. Terus orang tua lihat dulu duduk masalahnya, tabayun juga, main lapor polisi baik, dikit-dikit lapor. Gue dulu SMP udah ditampol sama guru gue 2 kali ditampol. Sempet badung sih, tapi ya biasa aja, gue nggak lapor bokap gue, santai. Norak lo pakai lapor-lapor, ditampar ngadu, ya lebay, cengeng, bocil mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendengar berita yang cukup ramai. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Lebak, Banten diberhentikan oleh gubernur atau wakil gubernur Banten karena menampar seorang siswa pada saat siswa itu kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Jujur mendengar ini saya turut prihatin, sedih sekali. Darah saya mendidih mendengarnya. Saya ini anak seorang guru. Di darah saya mengalir darah seorang guru. Saya ikut prihatin. Hei, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, coba Anda pikirkan betapa sedihnya, sakitnya kepala sekolah yang sudah merintis karir dari bawah. Yang dia lakukan adalah mendidik anak didiknya, bukan kekerasan. Coba dong berpikir Pak Gubernur, kalau semua guru, kalau semua kepala sekolah Anda berhentikan dengan alasan karena melakukan kekerasan kepada siswanya, luar biasa. Ini akan menjadi presiden buruk buat dunia pendidikan. Tolong dianulir Pak Gubernur keputusan Anda. Luar biasa, Anda sudah merusak tatanan pendidikan di Banten. Anda sudah merendahkan profesi guru. Anda sudah merendahkan putra-putri yang di dalamnya mengalir darah seorang guru. Luar biasa. Saya minta juga kepada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia,
Kenapa kalian berdiam diri? Kalian tidak peduli anggotanya diperlakukan seperti itu. Tolong bertindak. Setidaknya kalian menyampaikan satu statement yang menyatakan bahwa tindakan Gubernur Banten atau Wakil Gubernur Banten yang memberhentikan kepala sekolah di Lebak itu sudah menyalahi marwah dunia pendidikan. Saya minta Pak Gubernur dengan sangat hormat, saya orang Banten, mohon dianulir keputusan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menampar siswanya karena ketahuan merokok dan akhirnya dia dinonaktifkan. Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Banten. Kalau saat ini kita diam melihat guru dilecehkan dan disepelekan, maka kita akan melihat kehancuran bangsa ini ke depannya. Jika ada siswa melakukan kesalahan di era dulu, di era zaman gue sekolah, gue adalah tahun 2000-an bukan tahun 90, tahun 80. Tapi saat gue dihukum karena melakukan kesalahan, itu kalau gue ngadu ke orang tua itu pasti ditambahin hukumannya. Tapi nggak tahu orang tua zaman sekarang kalau melihat anaknya dihukum malah mereka lapor ke polisi dan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kalau orang tua tersebut tidak mau dididik anaknya oleh guru tersebut, maka buatlah sekolahan sendiri untuk anak kalian yang nakal itu. Didik anak kalian sendiri. Jangan pernah merugikan orang lain. Jika kalian tidak bisa mendidik anak kalian lalu menyekolahkan anak kalian ke sekolahan, seenggaknya kalian mengikuti peraturan yang ada di sekolahan. Merokok itu adalah kelakuan yang tidak baik. Jadi kalau orang tua kalian mendukung, sama dengan orang tua kalian menjerumuskan kalian ke jurang ke depannya. Masa depan kalian saat ini itu ditentukan dengan perlakuan kalian saat ini. Jangan pernah bermain-main dengan saat ini, kondisi kalian saat ini di sekolah kalian. Itu sangat berpengaruh untuk masa depan kalian. Jadi berhati-hatilah buat kalian yang masih sekolah. Jangan banyak tingkah, jangan banyak kelakuan yang kurang baik. Karena semua itu akan berbalik ke kita sendiri di masa depan nanti. Camkan itu. Itu sebuah konsekuensi logis dari Dinas Pendidikan atas apa yang terjadi, yang dilakukan oleh saya khususnya, walaupun efeknya ringan, kejadiannya ringan, tetap salah di mata hukum. Dan itu saya akui, saya terima dengan baik, dan saya tidak menyangka jujur bahwa kemarin kan sempat terjadi pembicaraan dengan Pak Kabid GTK bahwa Ibu untuk sementara dinonaktif. Saya berpikir akan berbulan-bulan atau saya tidak menyangka qadarullah. Nah, ini indahnya Allah hadirkan sesuatu melalui tangan Pak Gubernur. Saya tidak menyangka malam-malam itu ditelepon oleh Pak Sekda, ya, Ibu mohon berkenan besok hadir di pendopo bersama Pak Gubernur untuk berbicara ini. Dan qadarullah ini sesuatu pertemuan yang berharga. Saya bisa bertemu untuk pertama kalinya dengan Pak Gubernur dan Pak Sekda dan semuanya di sini. Jadi rupanya diajak bincang-bincang ringan dan itu bukan sebuah hukuman. Lalu kita diajak makan bersama gitu. Ini indah sekali gitu. Saya terima kasih banyak ini ya kepada Pak Gubernur, juga kepada Pak Kadis yang sudah melaksanakan apa yang menjadi anjuran Pak Gubernur dengan melaksanakan tugas-tugasnya. Tentu saja karena saya adalah abdi negara dan saya punya hilaf, saya harus menerima itu dengan lapang dada gitu. Walaupun bagi saya siapapun saya dengan segala peran kecil saya tetap putri bumi pertiwi. Dengan kapasitas saya harus berbakti kepada negeri dengan apa yang saya bisa dimanapun, wherever, whenever gitu ya. Itu saja mungkin. Gimana? Karena ada besar yang patah Bu. Ya. Ibu maafkan dan begitu juga Ibu minta maaf. Dan terkait kata-kata itu, semoga di hati Indra lukanya nanti hilang. Pak Gubernur sudah memberikan pengajaran tentang keikhlasan. Mudah-mudahan Indra bisa legowo dan Ibu doakan Indra sukses. Amin. Amin. Juga ya Bu Siti, terima kasih. Ini inspirasi lagi ya. Jangan lupa Bu Siti yang rajin membangunkan setengah 5 ya kan, buat salat. Orang tuanya aja belum tentu ya. Ya, adil kalian juga tanya sama si
Gitu ya. Jadi banyak di kolom komentar yang menanggapi bahwa Gubernur Banten Andro Soni ini harusnya mengikuti langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi. Banyak sekali yang komentar seperti itu. Ya, saya setuju dengan kawan-kawan yang menanggapi bahwa Andro Soni ini harus mengikuti langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi untuk menangani siswa-siswa yang nakal ya. Langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi itu diantaranya memasukkan ke barak militer. Ada perjanjian antara murid dan guru dan lain sebagainya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa saksikan dalam video-video saya sebelumnya. Saya telah membahas bagaimana langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi untuk menanggapi hal ini kawan-kawan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Taufik Hasan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.